Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali pada awal malam ini kita menegaskan kesyukuran kepada Allah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke masjid yang sangat bersejarah ini, bertemu dengan seluruh kaum muslimin muslimat yang berjamaah di rumah Allah ini dalam rukuk, dalam sujud, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebuah majlis yang apabila tidak dibacakan di dalamnya salawat dan salam kepada Rasulullah adalah majlis itu majlis yang tidak memiliki aroma. Oleh karenanya kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian fikih pekanan kita, di mana pada malam hari yang barakah ini kita sudah sampai kepada pembahasan al-arsal atau pembahasan al-arsalu al-masnunatu, ya, jika tidak salah pembahasannya adalah al-ghuslu al-mandub, ya, jenis-jenis mana saja mandi yang disunnahkan. Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari salah satu jamaah kita tentang teknis mandi itu. Nah, maka sekarang kita bahas al-kaifiyatu al-mafruḍah. Jadi di mana kita mengetahui sebelumnya mandi itu terbagi kepada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ya. Ada al-ghuslu al-mafruḍ, ada al-ghuslu al-masnun, mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, tentang teknis atau kaifiyat atau tata caranya, ya, al-kaifiyatul mafruḍah, teknis tata cara yang difardukan di dalam mandi, ya, terutama mandi wajib. Itu yang pertama adalah memasang niat, ya.
Jadi yang pertama di dalam mandi wajib itu harus hadir niat. Apa definisi dari niat tersebut? Kita melakukan sebuah perbuatan muqtaranan bi fi'lihi yang sejalan dengan memperbuat perbuatan itu sekaligus. Jadi misalnya ya, definisi dari niat itu teknis mudahnya adalah ketika akan mandi hadir niat, ya, saat kita menyiram ya tubuh kita maka di sana hadir niat. Apa isi niatnya? Niat tersebut yaitu bahwa mandi yang kita lakukan ini adalah dalam rangka raf'ul janabah, dalam rangka mengangkat kondisi junub kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat dari hadirnya niat itu adalah di dalam hati. Nah, namun yang menarik di dalam kekayaan intelektual mazhab Syafi'i, di sini dikatakan wa iza talaffadha bilisani. Apabila kita mandi tadi, kita hadirkan niat dan kita lafazkan niat itu dengan lisan kita, itu menurut ulama-ulama Syafi'iyah kana afdal, itu lebih baik, ya, itu lebih elok, ya. Contohnya apa? Misalnya kita ucapkan nawaitul ghusla, saya berniat mandi mengangkat hadas besar, atau istibahatan lis-shalah, saya berniat mandi demi mengangkat hadas besar kondisi junub dalam rangka memberikan kesahan, kebolehan untuk melaksanakan salat. Nah, maka di dalam ya mazhab Syafi'i kita afdal, ya, dianjurkan untuk mengucapkan di dalam dengan lisan. Dalam rangka apa? Para ulama kita menggalinya dalam rangka liyusa'idal qalbu liyusa'idal lisanu al-qalbah, dalam rangka lisan kita menolong, membantu apa yang ada di dalam hati. Nah, jadi insya Allah tidak termasuk di dalam perkara bid'ah, ya, ketika kita melafazkan niat baik untuk mandi baik untuk salat, ya. Karena apa? Karena di antara tujuannya adalah menghilangkan, membuang rasa was-was, ya, karena memang syaitan itu dia datang mengganggu kita, dan itu sudah menjadi visi misinya di dalam kehidupan syaitan itu untuk mengganggu kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang mengganggu, memasukkan rasa was-was ke dalam kalbu manusia, siapa mereka? Dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin itulah syaitan yang mengganggu ketenangan hati kita dalam beribadah. Maka ketika kita ya ungkapkan dengan lisan, maka pada saat itu terbantulah apa yang ada di dalam hati. Nah, karena tidak sama semua orang. Ada orang yang mungkin dengan hadirnya niat itu di dalam kalbunya sudah selesai. Tapi ada pula orang yang butuh dia ya mengungkapkan dengan lisan agar menghilangkan was-was. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau zikir itu suaranya sampai tak keluar, Bapak Ibu sekalian, karena begitu
yang meresapnya zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, mengapa engkau tidak bersuara di dalam zikirmu wahai Abu Bakar? Innar rabballadzi unajihi, Rabb, Tuhan yang sedang aku berkalam-kalam dengannya bukanlah yang bisu, bukan pula Rabb yang tuli. Jadi Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Berbeda dengan Umar bin Khattab, itu kalau dia zikir itu suaranya besar, ya, diucapkan dengan lisan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah diantaranya mengusir was-was. Nah, maka kita juga kalau demi mengusir was-was itu, ya, bisa memantapkan hati kita dengan mengucapkan dengan lisan, maka tidak mengapa kita melafazkan niat itu dengan lisan kita. Nah, itu yang pertama, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, tata cara kaifiyat mandi yang fardu. Lalu yang kedua, ghaslu jami'i zahiril jismi bil ma'. Tata cara minimal, ya, yang wajib untuk menyelesaikan yang wajib di dalam mandi wajib tadi, membasuh atau mencuci seluruh tubuh kita, ya, yang zahir-zahirnya, yang nampak-nampaknya dicuci dengan air, basyratan wa sya'ra, ya, baik kulit yang nampak semuanya disiram, dicuci, begitu juga seluruh rambut yang tumbuh di tubuh kita. Jadi rambut yang tumbuh itu bukan hanya kepala, ada rambut-rambut yang lain yang harus basah. Nah, itu minimal ma'isol, ya, bersamaan dengan mengalirkan, menyampaikan air itu kemana dia? Ke batinis sya'ri, ya, kepada ujung bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Maknanya apa? Rambut kita semuanya, pangkal rambut itu semuanya harus tersiram, ya, oleh air ketika kita mandi tadi. Maka dibahasakan di dalam teks kitab ini wa usulih, akar-akarnya. Jadi jangan hanya di depannya saja, tidak sampai ke dalam. Terlebih kepada sahabat-sahabat kita yang punya rambut yang tebal. Ya, kalau rambutnya sudah agak berkurang, ya, kayak ya si fulan misalnya kan, kan udah jadi profesor itu, ya, itu mungkin tidak begitu payah, ya, untuk mandi. Nah, tapi yang rambutnya tebal, nah, sebagaimana rambut Rasulullah itu tebal, ya, hitam, dimana diriwayatkan di dalam kitab, ya, As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi, itu diceritakan rambut Rasulullah itu tebal hitam, yang panjang sampai ke pundaknya, dan sampai hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihitung oleh para sahabat, rambut putih atau uban Rasulullah itu hanya sekira 10 helai, ya. Ini menunjukkan, kata Syekh Hisham Kamil yang mensyarah kitab As-Sama'il Muhammadiyah, ya, yang berjudul Al-Israqat As-Saniyah, diceritakan, dikomentari, ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa ternyata Rasulullah itu secara fisik prima, awet muda. Nah, jadi rambutnya di usia 63 tahun itu yang putih hanya sekira 10 helai saja. Nah, coba cek uban kita masing-masing sudah berapa. Kalau saya sudah banyak. Nah, tapi kita berhusnuzon kepada Allah, orang-orang yang tumbuh uban di kepalanya, kita berbaik sangka kepada Allah, uban itu nanti menjadi cahaya di akhirat, ya, mudah-mudahan dia menjadi cahaya, bukti, ya, di akhirat nanti kita pernah memikirkan umat. Jangan hanya memikirkan ummahat, ya, ummahat jamak dari kata ummun, maknanya adalah ibu, apalagi memikirkan akhwat. Nanti akan dipertanggungjawabkan, nih adik-adik remaja-remaja,
Kenapa beruban? Oh, rupanya uban itu karena terlalu banyak pikiran. Apa yang dipikirkan? Akhwat. Itu akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetapi kita berbaik sangka kepada Allah, mudah-mudahan uban yang tumbuh di kepala kita itu menjadi cahaya di akhirat kelak. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-253 bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, waqad su'ila 'anil ghusli. Jabir ditanya tentang mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, Jabir berkata, kanan nabi, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu salasata akuffin. Ya, Nabi itu kalau mandi dia mengambil 3 kali telapak tangan, ya, 3 kali telapak tangannya, wa yufiduha ala ra'sih. Lalu air yang diambil dengan telapak tangan itu awal mula mandi disiramkan, diusapkan ke kepalanya. Summa yufidu ala sairi jasadih. Setelah dari kepalanya baru dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh badannya. Nah, di sini ada keterangan makna akuf, ya, dalam hadis tadi, ghurafatin bikaffaihi. Jadi apa istilahnya? Menangguk air dengan ini punggung tangan ini telapak tangan, ya. Jadi menangguk air, mengambil air itu dengan telapak tangannya, ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Al-Imam Muslim, ya. Jadi kata-kata akufun itu di dalam hadis Imam Muslim diceritakan ghurafat bikaffaihi. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Muslim juga dikatakan salasah hafnat, ya, salasah hafnat. Bahasa hafnat itu maknanya adalah mil'ul kaffain, isi telapak tangan. Nah, jadi Rasulullah itu mengambil air dengan telapak tangannya sehingga terisilah telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disiramkan ke kepalanya. Jadi dipijit-pijit, disiramkan ke kepalanya. Nah, itulah makna dari kata-kata hafnah. Nah, dalam riwayat Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-330 bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang ibu kita, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad sa'alat, ya, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghusli, tentang mandi. Faqala, Nabi menjawab, innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayatin. Cukup dalam mandi tadi, kata Rasul, engkau menyiramkan ke kepalamu 3 tanggukan air dengan telapak tanganmu, ya, ke kepalamu. Summa tufidina alaikil ma fatathurin. Lalu setelah itu engkau, ya, alirkan ke seluruh tubuhmu, maka pada saat itu, ya, engkau sudah termasuk, ya, orang yang sah bertoharahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Dawud, ya, dalam riwayat Abu Dawud pada nomor hadis yang ke-249 bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah sekaligus adalah juga sepupunya, di mana dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka maudhi'a sya'rah, siapa yang meninggalkan, ya,
tempat satu helai rambut saja min janabatin, ya, yang rambut itu dalam kondisi junub. Nah, jadi ada satu rambut yang tidak basah, lam yusibhal ma, jadi ada satu rambut saja yang tidak basah, ya, tak tersentuh oleh air, ya, dalam mandi wajib kita tadi, fa'alallahu bihi kaza wa kaza minan nar, ya, Allah akan memperbuat, mengganjarnya, membalasnya dengan model begini dari neraka itu nanti. Nah, di dalam hadis ini model balasan Allah itu tidak dijelaskan oleh Al-Imam Ali, ya, radhiyallahu anhu, ya, tidak ada keterangan seperti apa, tetapi bisa kita maklumi, bisa kita pahami bahwa satu rambut saja yang tidak basah, ya, dalam kondisi kita junub lalu kita mandi tidak basah satu rambut itu ternyata berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya, ketika kita mandi itu betul-betul kita perhatikan. Nah, kemudian qala Ali, ya, Ali bin Abi Thalib berkata, famin samma, oleh karena mendengar hadis inilah, kata Ali, adaitu sya'ri wa kana yajuzzu sya'rahu radhiyallahu anhu ay lahliquh. Jadi Imam Ali ini karena mendengar hadis ini, langsung Imam Ali itu adaitu sya'ri, dipendekkannya rambutnya, ya. Dalam bahasa lain, dalam riwayat lain ditipiskannya, kemudian di riwayat lain yahliquh, ya, sampai dibotaknya, karena khawatir, ya, jika ternyata di dalam proses mandi wajibnya ada rambutnya yang tidak basah. Nah, atau dibuat rambutnya pendek, mungkin seperti potongan tentara, ya, apa namanya tuh, gunting, apa namanya itu, cepak atau catam, apa itu, wallahu alam, ya. Nah, jadi itu tata cara, ya, minimal, ya, yang wajib terpenuhi ketika kita mandi wajib. Yang pertama adalah niat, yang kedua menyiramkan air ke seluruh tubuh, jangan sampai ada di antara tubuh kita, rambutkah dia dengan segala jenisnya di tubuh kita, ataupun kulitkah yang zahir-zahirnya, mesti pula harus basah oleh air mandi wajib kita. Terutama, maaf cakap Bapak Ibu, ya, kepada perempuan atau ibu-ibu yang hampir setiap bulan, ya, tentu dia mandi wajib. Tolong perhatikan yang teknis yang kita sebutkan ini, agar nanti jangan sampai ada di antara bahagian tubuh kita yang belum basah, karena itu berat pertimbangannya di akhirat kelak. Dan secara hukum fikih, jika ada ternyata yang mungkin secara sengaja kita lalaikan, maka otomatis membuat mandi wajib kita tidak sah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pembahasan kita di sini al-kaifiyatul masnunah, ada teknis sunnahnya. Jadi ada minimal. Sekarang kita cerita teknis maksimalnya seperti apa. Nah, wa yu'abbaru anha fil fiqhi bisunanil ghusli. Ya, ini dibahasakan di dalam fikih sunnah mandi. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang pertama seperti apa? Yang pertama di sini diuraikan yaghsilu yadaihi kharija ina ilma. Dia mesti mencuci tangannya terlebih dahulu di luar cawan air tadi. Nah, jadi cuci tangan terlebih dahulu. Kalau teknis sekarang kan kita mandi memakai timba, memakai gayung. Jadi ambil segayung dulu, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri 3 kali. Nah, thumma yaghsilu biyasarihi farjah. Kemudian setelah tangan dicuci dengan tangan kiri, maaf cakap, kemaluan, ya.
wa ma'ala badanihi min qadarin, dan seluruh kotoran yang mungkin menempel di tubuh kita. Jadi ambil air, ya, siramkan ke farji, ke kemaluan, ke kubul dan dubur, digosok, dibersihkan dengan tangan kiri, ya. Summa yudallikuha. Dalak itu dalam bahasa Arab maknanya apa namanya kok? Digosok-gosok, diusap dengan lembut. Nah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibni Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Ada Abdullah ibn Zubair bin Awam. Nah, itulah 4 Abdullah yang dalam literatur hadis dikategorikan sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Ibnu Abbas ini juga adalah ulamanya di kalangan sahabat. Jadi dia pernah berbeda pendapat, ya, dengan Zaid bin Sabit tentang hukum warisan. Di Ibnu Abbas ini pernah berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit tentang hukum warisan, tentang status kakek, ya, apakah terhijab dia dengan adanya anak, ya, seperti apa itu kasusnya, detailnya kita tidak begitu ingat. Tetapi yang menarik di kisah itu, Ibnu Abbas ini dia sampai mengucapkan, saya akan bermubahalah dengan Zaid bin Sabit. Jadi dipertahankannya pendapatnya itu, dan saya berani bersumpah mati laknat, ya, bersumpah laknat dengan Zaid bin Sabit. Jadi karena Zaid bin Sabit berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas. Dan itu wajar terjadi di dalam kajian-kajian fikih. Wajar sekali, natural, ya, biasa, karena fikih itu pemahaman. Pemahaman itu bisa berbeda disebabkan tata cara interaksi dengan teks dan metodologi yang kita gunakan berbeda. Jadi kontennya nanti bisa berbeda, ya, bisa saja yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Ya, tetapi kita harus merujuk selalu kepada fikih mazhab supaya selamat kita. Jadi jangan pandai-mandai sendiri, dapat ayat, dapat hadis, simpulkan sendiri, tidak seperti itu, ya. Nah, jadi terjadi silang pendapat yang kuat sekali. Nah, dan seluruh penduduk Madinah, ya, terutama kalangan-kalangan akademis di Madinah ketika itu mengetahui perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit, ya. Lalu apa yang terjadi? Penduduk Madinah suatu ketika dikejutkan dengan sebuah pemandangan akhlak yang indah. Jadi ketika Zaid bin Sabit berada di atas kudanya, di atas hewan tunggangannya, yang memegang tali kekangnya adalah Ibnu Abbas. Jadi Zaid bin Sabit merasa tidak enak, apa yang engkau lakukan ini wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Beginilah kami diajarkan akhlak terhadap ulama kami. Padahal dia keras itu, ya, luar biasa itu perbedaan pendapatnya sampai bermubahalah, mau bermubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah laknat. Kalau saya berbohong, saya berani dilaknat oleh Allah. Sampai begitu tajamnya perbedaan pendapat. Nah, lalu melihat kondisi seperti itu, Zaid bin Sabit mengatakan, ulurkan kepadaku tanganmu wahai Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, disambut langsung oleh Zaid bin Sabit, lalu diciumnya, dikecupnya. Nah, kaget Ibnu Abbas, apa yang engkau lakukan ini wahai penulis wahyu yang dipercayai oleh Rasulullah? Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ahli ilmu sama ahli ilmu itu sikap salaf mencontohkan adalah saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Pada hari ini ada pula
ya di antara pengkaji agama kita yang memberikan komentar yang tidak patut terhadap ulama yang jauh di atas dia. Nah, ini tidak baik untuk kita pertontonkan kepada umat. Ya, maka semoga kalau kita mengaku mengikut salaf, contohlah akhlak salaf itu. Berbeda pendapat boleh, tetapi merendahkan tidak boleh. Mengatakan si fulan tidak berilmu itu tidak boleh. Ya, apalagi jangan seperti kambing ingin menanduk bukit. Nah, bukan bukitnya yang tumbang, tapi tanduk kambing yang patah. Nah, maka ada sebuah ungkapan dalam syair Arab itu, ya natihal jabalil ali, wahai orang yang ingin menabrak bukit, asfik al ra'si la tusfik alal jabali, kasihanilah kepalamu, jangan kasihani si gunung. Ya, kalau kita pengen menabrak gunung, ya, kasihanilah ke kepala, jangan kasihan ke gunungnya. Nah, ini pesan kepada diri saya dan kepada kita semua. Berbeda pendapat itu wajar. Nah, kemudian dari cerita tadi juga mencontohkan bolehnya mencium tangan ulama. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan seseorang yang punya ilmu, punya kedudukan, orang yang disegani, dihormati, boleh dicium tangannya, tanda kita penghormatan kepadanya. Kan ada pula sekarang pendapat yang mengatakan, oh ini ghulu, berlebih-lebihan cium tangan kiai. Tidak masalah, ya, tidak masalah, ya, karena Zaid bin Sabit saja yang benar-benar salaf mencium tangan Ibnu Abbas. Maka kita kalau ketemu ustadz yang kita hormati, ya, yang kita segani, yang kita takzim ilmunya dan perjuangannya di dalam, ya, syiar dakwah fisabilillah, lalu kita cium tangannya, tidak masalah, ya. Tergantung ustadznya lah lagi, kiainya, ya, mau dia atau tidak. Saya sangat tertarik dengan sikap yang dicontohkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Setiap dicium oleh murid-muridnya, tangan-tangannya selalu dielakkannya. Lalu ketika ditanya di dalam sebuah wawancara, mengapa demikian wahai Tuan Syekh, engkau tidak mau tanganmu dicium? Apa jawaban beliau? Antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Kam farrattu fi jambillah, betapa banyak maksiatku kepada Allah. Kalian muliakan aku khawatir di mata Allah aku begitu hina. Begitulah ulama kita yang sesungguhnya. Sekarang belum lagi jadi ulama, belum jadi ustadz, belum bersalam orang lagi udah dijulur kayaknya tangannya, cium-cium gitu. Ini ada oknum pula yang seperti ini. Nah, apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, qalat Maimunah berkata, wada'tu lin-nabiyyi ma'an, saya meletakkan air untuk Rasulullah, lil ghusli, untuk mandi, faghassala yadayhi marrataini aw thalasan, dicucinya lah tangannya 2 atau 3 kali, thumma afragha ala shamalih, kemudian dia selesai di sebelah kirinya. Jadi maksudnya apa? Memulai dari yang kanan, selesainya di yang kiri. Nah, kemudian faghasala mazakirah summa masaha yadayhi bil ardi. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencuci, memulai dengan bagian kanan dan selesai di bahagian yang kiri. Nah, jadi itu. Jadi teknis yang pertama seperti apa? Ambil air, cuci tangan, dengan tangan kiri kita gosok, kita bersihkan, ya, farji, kemaluan, kubul dan dubul, dan segala yang kemungkinan ada di tubuh kita yang lekat dari segala kotoran. Nah, itu teknis yang pertama. Lalu yang kedua, yatawadda wudu'an kamila, mesti berwudu dengan wudu yang lengkap, ya. Wa in akhara rijlaihi hatta nihayatil ghusli fala ba'sa, kalau diakhirkannya mencuci kaki juga tidak apa-apa. Jadi setelah teknik pertama tadi, teknik kedua wudu,
Jadi wudhu dengan wudhu sempurna. Kalau cuci kaki langsung boleh, kalau ditunda di akhir selesai mandi nanti baru mencuci kaki juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, yukhallilu sya'ra ra'sihi bima. Kemudian mengucek-ucek gitu ya. Apa namanya tuh kalau kita menyampu rambut tuh dia apa kan? Dikeramas ya. Kalau keramas pakai sampo, ini tidak mesti pakai sampo ya. Mengucek-ucek ya rambutnya. Kemudian dengan air summa yughassil ra'sahu salasan. Kemudian cuci tiga kali. Jadi masukkan tangan kita ya di remas-remas rambut itu, kemudian baru dicuci dengan 3 kali cucian. Kemudian yang keempat, yughassil shaqqahul aiman thumma al-aisar. Kemudian siramlah tubuh ya yang sebelah kanan terlebih dahulu ke bawah ya 3 kali, kemudian sebelah kiri pula 3 kali. Ini kesunahan semuanya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis fikih Syafi'i itu Bapak Ibu selalu yang menjadi rujukannya itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak keluar dari ya kitab-kitab kutubus sittah itu. Ya. Kalau ada orang hari ini mengatakan fikih itu enggak ada dalilnya fikih Syafi'i, berarti dia enggak paham fikih. Yang namanya fikih itu adalah pendapat plus dalil ya. Jadi ada pendapat pasti ada dalil. Nah, dan dalil tidak mesti harus selalu Quran Sunnah, bisa jadi dia nanti ijma, qiyas, dan qiyas inilah yang paling banyak. Nah, kemudian ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, apabila Nabi mandi junub, bada'a faghasala yadayhi, memulai mandinya dengan mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan mencuci tangan itu ternyata belum lagi ada protokol ini, anjuran mencuci tangan itu pun di dalam sunnah Nabi sudah ada. Contoh yang paling nyata adalah ketika kalian bangun tidur kata Rasul, jangan langsung celupkan ya tanganmu ke air. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya ini tadi malam bermalamnya. Nah, jadi pentingnya mencuci tangan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersumber dari Maimunah radhiyallahu anha, wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza. Maaf cakap ya, teknik-teknik yang disebutkan tadi itulah yang disebutkan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia mandi. Tsumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Wudu'lah Nabi seperti wudu'nya untuk salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usul sya'ri. Masukkan tangannya ke air, lalu setelah itu dimasukkannya pula ke rambutnya yang tebal, lalu dikeramasnya. Tsumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghuraq. Kemudian disiram dengan 3 kali siraman dengan air. Tsumma yufidul ma ala jildihi kulli, lalu mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi basuh dulu rambut ya, siram dengan air sebersih mungkin. Nah, kemudian dalil mengapa kita disuruh mendahulukan yang kanan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, kanan Nabi, adalah kebiasaan Rasulullah itu yu'jibuhu tayammun. Nabi itu begitu senang memulai sesuatu dari yang kanan-kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, dalam memakai sepatu. Jadi nanti keluar kita dari masjid ini, nampak sandal kita, dahulukanlah kaki kanan untuk memakai sandal tersebut. Wa tarajjulihi, tarajjul itu adalah menguraikan, menggosok-gosok isi rambut kita, kepala kita sampai ke ujung rambut itu. Jadi di sebelah kanan terlebih dahulu diselesaikan, baru lanjut di sebelah kiri. Bisa juga nanti misalnya kita ingin meminyaki rambut kita, mulailah dari yang kanan ya, setelah itu yang kiri. Nah, kemudian
wa tuhurihi, dan di dalam proses bertaharahnya Rasulullah itu selalu memulai dari yang kanan, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala perbuatan Rasul selalu mencintai yang kanan-kanan. Dari hadis ini pula dapat kita simpulkan memakai cincin, memakai jam ternyata juga baiknya adalah di sebelah kanan. Ya, dalam riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad juga memakai cincin di tangan kanan di jari kelingking. Nah, maka sejak tahu hadis ini saya pribadi saya memakai jam di sebelah kanan. Ini ditutupnya nih. Ya, sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya begitu jika kita pahami dari hadis ini. Tetapi ada kondisi-kondisi, jangan pula kita karena cinta sebelah kanan nanti berkendara di Indonesia ini di sebelah kanan pula dia. Nah, aku meleset nih. Ya, jangan pula kan ada hadisnya Nabi itu suka memilih yang kanan. Setelah ini pulang dari masjid, naik motor, naik mobil, ambil jalur kanan. Dengan cerita, dengan semangat cinta sunnah. Ini pada kondisi ini tidak tepat karena aturan di negara kita berkendara di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita lanjutkan. Yudallik jismahu, jadi disunnahkan pula untuk menggosok badan kita. Ya, maka dalam hal ini maknanya bisa kita luaskan dengan memakai sabun, spons, ya, demi sempurnanya mandi kita. Kemudian yata'ahad ma'atifahu bil ghusli, jadi sengaja kita mengambil air, lalu di mana lekukan-lekukan, maaf cakap, kemudian lubang-lubang tertentu di dalam tubuh kita, tolong diperhatikan ketika mandi tadi. Maaf, misalnya pusar, ya, masukkan air ke dalam itu. Kemudian mungkin telinga, sewajarnya, jangan pula dituang air ke dalam lubang telinga, sewajarnya ambil air, ya, dikorek, dibersihkan, ya, ma'atif, ya, sisi-sisi tubuh kita yang mungkin sulit menjangkaunya, ya, di sela-sela jari, kemudian di ketiak, di maaf cakap, ya, di kubul dubur yang paling bawah, ya, dan lain sebagainya, itu mesti diperhatikan. Nah, ternyata ya itu pemahamannya di sini yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, kemudian yang terakhir, tatslits a'malil ghusli qiyasan 'alal wudu. Jadi membuat 3 kali segala teknis, segala praktek mandi tadi, 3 kali kita buat, ya. Lalu setelah itu apa? Ini dalilnya mengkiaskan kepada wudu. Jadi Nabi itu kan berwudu 3 kali cuci tangan, 3 kali cuci kaki, maka mandi juga demikian. Nah, kemudian yang terakhir, ketika tadi kita sudah berwudu di awal mandi, kemudian terakhir kita cuci kaki. Nah, setelah itu tidak perlu berwudu lagi, ya, tidak perlu berwudu lagi, dengan catatan selama dari awal kesunahan mandi tadi tidak memegang kemaluan dengan telapak tangan. Tapi ternyata terakhirnya terpegang sama dia, berarti batal. Wuduklah di terakhirnya. Nah, demikian penjelasan mengulang-ulang kaji kita kepada kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan sebelum kita azan Isya. Kita paham semua nampaknya, tidak perlu tanya lagi. Sudah masuk waktu? Sudah masuk. Ada? Tidak? Baik. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini untuk pengajian kita di pekan ini. Insyaallah biiznillah kita lanjutkan di waktu yang sudah kita jadwalkan di pekan kedepannya. Karena kajian kita ini direkam, ya, jika ada kiranya di antara penjelasan kami yang keliru yang didengar oleh para alim ulama, mohon diluruskan, mohon diberikan masukan.
karena segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada kekeliruan datangnya dari diri kami sendiri dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.